Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Oke, mitra sehat, kabarnya semua baik kan? Baik, alhamdulillah. Dan kita berada sekarang di acara podcast terbaru yaitu Ngurus Bunut. Apa itu Ngurus Bunut? Yaitu ngobrolkeun urusan rumah sakit bunut. Ini adalah segmen terbaru kita dan hari ini kita ngobrolin apa ya? Bapak punten abdi teh lagi apa nih? berobat. Tapi BPJS-nya tidak aktif soalnya teh. Kartu BPJS-nya sudah tidak aktif. Nah, lagi ngurusin ya berobat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sekarang rame-rame itu kan. Tes dibantos kah? Alhamdulillah Kang Rosin kaleresan gitu ya. Mohon gimana? Aya wargi anu naroskeun iya kartu BPJS mau teu aktif. Berobat teu aktif kumaha ieu? Cobi Bapak punten ninggal Bapak kartuna. Oh, namanya Pak Dimas nya. Bapak warga kota di dia Bapak? Oh, alhamdulillahnya warga kota. Satacana terus gaduh mobil JKN aplikasi itu Bapak? Teu gaduh. Oh, tacan ngadownload nya banyak. Tacan. Oh, mohon. Janten salarasna gampil Bapak teh. Upami Gampil. orang hoyong ninggal keaktifan pengintennya biasa nganggo mobil JKN Pak. Tah, berarti tiasa nganggo mobil JKN ya. Beres Pak. Anu gaduh mobil JKN teu. Aduh. Alhamdulillah tuh ada di dia mah. Nuhun. Terus gaduh cenah parosinya. Janten Pak Dimas upami perkawis ieu tiasa saran parosi timnya tapi kaleresan oge ieu ayeuna teh aya Bapak PLT Direktur oge. Mungkin urang taros-tarosnya kalau Pak PLT kumaha saena tiasa atuh deuna urang ngobrol sama Pak PLT. Urang hadirkeun. Mangga Atuh, Bapak Pak. PLT. Ya. So itu kunaon naon kumaha Kang Diki, Kang Rosi. Siap Haji. Naon? Ieu teh tembete Pak Haji aya pasien banyak kuota. Hoyong uninga perkawis memang keaktifanna sorna teh. Ku abdi teh disarankeun Bapak gaduh teh BPJS online ataupun mobil JKN. Tacan gaduh sorna teh Pak Haji. Nah, penginten aya teh rencana bade berobat ke poli urang Pak Haji. Oh, iya. Mohon seperti itu Haji. Ya. Jadi Kang Diki abdi menyampaikan dulu secara kebijakan ya. Jadi bagaimana sih hubungan antara rumah sakit ya? Kita rumah sakit itu di dalam konsep asuransi, rumah sakit itu dia sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Jadi rumah sakit itu sebagai PPK, pemberi pelayanan kesehatan. Nah, dalam kerjasama BPJS, asuransi kesehatan secara umum, jadi konsep kerjasamanya itu adalah tripartit. Kang Diki, Kang Rosi, tripartit itu kayak bagaimana? Ada kita rumah sakit, ada BPJS selaku Bapel, badan penyelenggara, ada peserta. Nah, jadi hubungannya itu adalah hubungan tripartit. Antara kita rumah sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan, ada BPJS itu selaku Bapel, badan penyelenggara, dan ada peserta. Jadi badan penyelenggara Bapel ini menitipkan pesertanya kepada rumah sakit untuk dilayani. Nah, jadi secara konsep kebijakannya adalah seperti itu. Nah, bagaimana terkait dengan hal tersebut? Nah, maka karena peserta ini kan dia punya BPJS. Kita rumah sakit ditunjuklah sebagai PPK, pemberi pelayanan kesehatan oleh BPJS, sehingga peserta itu bisa melakukan akses langsung berobat ke rumah sakit sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi kebijakannya seperti itu. Nah, tadi terkait dengan kartu aktif atau tidak. Nah, itu misalnya kita secara prinsipnya seperti ini. Karena rumah sakit ini sebagai pemberi pelayanan kesehatan, tugasnya adalah melayani. Nah, masalah aktivasi kartu itu adalah urusannya peserta dengan Bapel. Oh, berarti sama BPJS Sama tadi. BPJS, hanya BPJS sesuai dengan perjanjian dengan rumah sakit itu memberikan guideline, memberikan pedoman kepada kita agar kita bisa melakukan pengecekan ini tuh kartunya aktif atau tidak. Nah, salah satunya kartu BPJS bisa dicek itu adalah dengan menggunakan NIK pointernya, nomor induk kependudukan. Itu ya. Mohon bisa melalui JKN Mobile. Jadi di download aplikasi JKN Mobile, registrasi, mungkin katawis dina HP langsung bahwa ia aktif atau tidak. Atanapi datang aja ke Fasiankes, ke PPK-nya misalnya, ke PPK yang lain. Misalnya dia datang ke klinik
punten hoyong dicek kartu abdi aktif atau henteu. Itu bisa. Jadi banyak channel atau datang ke kantor BPJS bawa kartunya minta dicek. Itu juga bisa. Jadi artinya sebelum sakit itu harus dipastikan bahwa kita itu memiliki kartu BPJS dan kartu BPJS dipastikan itu aktif. Jadi banyak channel untuk mengetahui kartu kita ini adalah aktif atau tidak. Tidaknya. Seperti itu secara kebijakannya ya, Kang Rosi, Kang Diki. Iya. Jadi bisa datang ke paskesnya ya, ke paskes gitu atau ke klinik apa bisa langsung dicek ini aktif atau tidaknya. Soalnya kan kebanyakan masyarakat juga ini Pak. Kadang jarang mengecek. Jadi ketika apalagi yang PBI mungkin ya Pak ya. Oh, jadi pas terdamang pokoknya. Pas mau berobat ternyata udah nggak aktif. Oh, dikiranya sama pemahaman masyarakat itu Pak Rosi biasanya yang saya pernah alami juga di sini. Ketika ini berapa bulan yang lalu masih dipakai katanya atau tahun lalu dipakai masih aktif tapi ketika datang ke rumah sakit kok udah nggak aktif. Iya. Jadi siga bunut anu alim nampi pasien gitu ya. Ada yang ngalamin nggak? Ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman mitra sehat, Kang Diki, Kang Rosi dan warga masyarakat. Jadi beberapa minggu lalu kami ada pertemuan dengan BPJS. Yang pertama kunjungan BPJS ke Rumah Sakit Samsudin dan yang kedua kami kebetulan ada kegiatan di Asosiasi Rumah Sakit Swasta ARSI. Tepatnya kemarin di Hotel Horizon ya di Sunda Rasa, hadir juga kepala BPJS. Nah, ini kami juga ingin menginformasikan berdasarkan informasi dari kepala BPJS. Nah, saat ini ada peserta BPJS yang statusnya PBI. PBI itu jantan PBI itu penerima bantuan iuran. Nah, jadi iuran teh teu naur premi gitu Kang Diki, tapi iurannya itu dibayar ke pemerintah. Nah, PBI itu. Nah, berdasarkan informasi dari Kepala BPJS Sukabumi kemarin di Hotel Horizon menyampaikan bahwa saat ini ya terjadi penonaktifan sebanyak, nah ini nanti angkanya kalau tidak salah itu 300.000 peserta PBI yang lokasinya di kabupaten. Dan 70.000 ya penonaktifan ini di kota. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan kita selaku PPK ya pemberi pelayanan kesehatan Fasiankes harus lebih menjelaskan kepada pasien bila tiba-tiba kamari mah pas ngedemu rujukan tiasa, hari pas aina ujung-ujung tidak aktif. Nah, maka itu harus disampaikan bahwa ada penonaktifan. Nah, kanggo sapados lebih jelas mangga we taroskeun ka BPJS. Apakah yang kartu saya itu termasuk yang dinonaktifkan? Jadi nonaktif ini bukan dari BPJS-nya juga, tapi kebijakan pemerintah yang tadi menonaktifkan bukan hanya di kota dan kabupaten Sukabumi kan, tapi seluruh Indonesia gitu. Jadi mungkin karena pemerintah mungkin lebih pemutahiran data atau cross check lagi data supaya penerima bantuan iuran ini tepat sasaran. Seperti itu. Jadi memang dampaknya pada saat berobat kartunya jangan tentu aktif. Nah, maka tugas kita harus mengedukasi kepada masyarakat supaya serangan bahwa hari masa aktif sareng teu aktif mah rumah sakit mah sebetulnya tidak tahu kalau misalnya aktif berarti kan kita tidak akan nagih ya, akan menagihnya ke BPJS. Tapi kalau kartunya tidak aktif dan dia misalnya tidak bisa dibuatkan surat jaminan BPJS-nya yaitu SEP, maka ya otomatis dia harus membayar kepada rumah sakit gitu, karena itu ada hak dan kewajiban. Kewajiban rumah sakit memberikan pelayanan, tapi ada kewajiban pasien untuk membayar. Bila dia dijamin oleh BPJS, maka kewajiban bayar pasien itu resikonya diserahkan kepada BPJS. Ya, seperti itu secara prinsip. Nah, cuma di lapangan Kang Rosi kita eta kumaha lamun misalnya ujug-ujug teu aktif, kemarin teh ada solusi-solusi secara teknis kinten-kinten harus kemana dulu itu salah nama ada dipermudah Pak Haji ke BPJS tuh, jadi lewat layanan Pandawa tanpa menunggu 14 hari. Jadi cekap, misalkan abdi gaduh nonaktifnya bapaknya terus laporan tuh lewat media Pandawa, kanal Pandawa, kantun di WA, kemudian lebetkeun nik, kemudian KTP. Nah, pengintennya sesuai dengan instruksi yang di Pandawa itu, biasa langsung aktif. Mau penginten kedah membayar iuran anu ti nonaktifna menjadi aktif eta penginten. Jadi aya iuran Pak Haji di dinya teh. Iuran eta teh menginten
tina upami misalnya satu kakak berarti sadayana ngiringan gitu teh. Tapi solusi nu paling mungkin paling nuju dirawatnya penginten eta menjadi solusi utama dan biasa langsung aktif tanpa harus menunggu 14 hari. Nah, eta kedah disosialisasikeun Kang Rosi sapertos kieu misalnya Kang Diki, Kang Rosi supados kita itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Kedah dijelaskan misalkan apakah kita dalam bentuk video-video edukasi, Pandawa teh kumaha sih? Naon sih Pandawa teh? Jangan-jangan Pandawa teh siga golek. Nya padahal mah Pandawa itu adalah aplikasi channel dari BPJS untuk melakukan pengecekan. Nah, itu teh kedah didugikeun. Kan pasien urang teu sadayana ngartos. Nah, menurut abdi sapertos gitu. Nah, Pandawa itu apa? Cara aksesna kumaha? Misalnya aya kanalna ieu. Terus di nu kudu disiapkeun kanggo Pandawa teh naon? HP marena. HP-na kada smartphone meureun misalnya. Kada aya pulsaan, pakai data meureun gitu. Mun teh aya pakai data sinyal teh itu teh kedah disampaikan. Waduh kan abdi kan juga gaduh HP tapi teu ngecek. Nah, kan itu lamun ayeuna ka masyarakat mah kan kedah detail. Nah, berarti kan kesimpulanana kirang langkung kieu paintanya Kang Rosi. Lamun abdi teh termasuk PBI. Anu tadi dinonaktifkan. Abdi berarti kan cek di Pandawa. Oh, berarti kartu Anda tidak aktif. Nu asalna PBI meureun urang teh jadi iuran mandiri. Gento segmen pindah segmen dari PBI ke segmen mandiri dan pada waktu itu langsung aktif. Langsung aktif. Berarti kan lamun abdi sakeluarga 5an. Berarti bayar we premi 5-anan. Kartuna langsung aktif. Dan berarti tiasa didamel jaminan teu damang ayeuna teu kedah naur berarti nya. Ngamayarna sabulaneun atau sakumaha? Atau angke bakal di PBI deui enggak? PBI dah gitu. Coba kumaha Kang Rosi secara teknis. Upami secara teknis memang pembayaran itu sebelum pindah segmen lagi ke PBI berarti dia ngikutin yang sudah terdaftar yang terbaru gitu. Kalau ke Mandiri berarti ikutin Mandiri. Meskipun nanti mungkin kedepannya saya mau ikut daftar lagi ke PBI misalkan ya. Karena memang mungkin ke ekonomi memang tidak mampu misalnya nanti mungkin aya ke sakalian mah aya misalnya gitunya. Kita memang harus dongkap ke dinas sosial terkait ya Bapak. Mohon sepadas didata kembali untuk diajukan untuk pengaktifan kembali. Untuk sebuah untuk kedepannya ya Pak ya. Untuk kedepannya. Tapi kalau misalkan untuk saat itu mungkin yaudah mandiri dulu nanti mungkin sambil diurus ya Pak Rosi ya. Itu sambil diurus. Nah itu mungkin balik lagi ke kebijakan pemerintah masing-masing Pak. Kami mungkin kemarin sudah menyampaikan ke dinas kesehatan kabupaten, ke Dinsos juga mungkin melalui PIC ya Pak Haji di sana sudah disampaikan jika ada yang non aktif terutama untuk PBI wilayah Kabupaten Sukabumi bisa menggunakan media tersebut yaitu di Pandawa, chat Pandawa. Nah, di sana ada banyak pilihan, nanti pilih tanpa ada batas waktu 14 hari. Cuman mungkin konsekuensinya itu jadi membayar denda ataupun iuran yang belum terbayarkan semenjak non aktif. Itu aja sih Pak Diki, Pak Haji mungkin. Selebihnya mungkin ya betul harus disosialisasikan lebih lanjut lagi. Ya perlu disosialisasikan Kang Diki ya, mohon kepada masyarakat. Chat ka Pandawa teh kumaha carana gitu kan, dibuatkan video-video supaya masyarakat teh henteu bingung. Kan ari masyarakat mah terangna berobat ka bunut we. Nah, terang itu penyebabnya naon. Nah, maka tugas kita adalah perlu mengedukasi dalam semua berbagai channel, berbagai media. Nah, seperti itu menurut Abdi Mas Supados memang masyarakat itu lebih ya kita rumah sakit itu telah melaksanakan tugasnya dalam rangka memberikan keterangan-keterangan, informasi-informasi yang benar kepada masyarakat. Kita pointen Kang Diki. Mohon Pak. Yoga aya pertarusan ya di para hadirin. Ya. Dari tadi kan kalau PBI ini bisa untuk kabupaten, kota juga bisa ya. Terus bagaimana nih kalau pasien pulang nih ya, BPJS-nya itu masih belum aktif tadi misalkan belum diurus susah lah maksudnya gitu kan. Ada aja kan pasti ya. Iya pasti Pak. Mohon. Itu seperti apa nih penanggulan dari rumah sakit sendiri? Iya. Tentu seumpama memang pasien ketika masuk dengan rencana BPJS-nya Pak, mohon. kasih waktu 3x24 jam Pak. Sebelum pasien itu dinyatakan pulang. Ya, kalau misalkan Pak gimana kalau misalkan selama hari kerja dia masih dirawat. Misalkan hari Kamis, Jumat, misalkan pulang hari Senin, berarti itu masih memenuhi syarat 3x24 jam dan bisa diuruskan menjadi aktif misal seperti itu. Berarti secara penjaminan masuk ke BPJS.
Tapi kalau misalkan sebelum sebelum dinyatakan punten 3x24 jam itu pasien udah dinyatakan bisa pulang, Pak. Misalkan ya, hari Kamis masuk, hari Jumat dirawat, kemudian pulang hari Minggu atau Sabtu. Iya. Nah, itu kan sebetulnya 3x24 jam hari Senin kan masih ada ya, Pak ya, sekotos kitanya. Mau penginten sudah gugur secara penjaminan. Kalau pasiennya sudah pulang, berarti memilih sesuai dengan kriteria yang awal ya. Tidak memenuhi kriteria yang awal 3x24 jam hari kerja selama pasien itu belum menyatakan pulang. Berarti secara penggolongan kasus pasien umum atau tunai. Mohon seperti itu, Pak. Mohon tadi. Nah, itu penting di abdi, Pak. Dari netizen nih ada pertanyaan nggak nih? Ya, maka sok dina keluhan-keluhan Google review anu itu tentang pelayanan di rumah sakit terkait dengan BPJS. BPJS itu bisa naik kelas nggak nih, Pak? Seberapa banyak tingkatan BPJS itu pasien itu bisa naik kelas? Ya. Nah, jadi mungkin nanti ditambahan Kang Rosi ya. Jadi gini, secara prinsip di regulasinya bahwa kalau dia kelas 3 itu ya Kang Rosi. Ya, betul, kelas 3 itu tidak bisa naik kelas. Nah, kenapa kelas 3 tidak bisa naik kelas? Yaitu ketentuan dari peraturannya. Bahwa kelas 3 tidak bisa naik kelas. Jadi kalau kelas 3 itu ya dirawat iuran bayar premi kelas 3 mandiri ataupun juga PBI itu dirawatnya di kelas 3. Nah, hanya kalau kelas 3-nya penuh. Nah, ini kelas 3 penuh. Nah, maka rumah sakit bisa menitipkan ke satu kelas lebih tinggi. Misalnya, dia PBI atau dia BPJS mandiri kelas 3. Ruangan kelas 3 penuh, dia indikasi rawat. Nah, maka dia bisa dititip di kelas 2. Nah, dititip di kelas 2 ini tidak akan ada selisih. Tapi begitu ada kelas 3 kosong, maka dia harus pindah lagi ke kelas 3. Jadi harus legowo ketika dipindah lagi. Gitu. Saya pindah. Gitu. Kalau kelas 2 penuh, ada kelas 1 boleh dititip ke kelas 1. Titip, tapi begitu kelas di bawahnya ada, hak kelasnya ada yang kosong, maka dia pindah lagi ke kelas sesuai dengan haknya. Nah, berkenaan dengan kelas ini, Pak, kan ada juga masyarakat yang katanya ketika masuk ke ruangan, ke IGD, tapi ketika masuk, ada juga kan banyak minta tolong seperti saya itu dari pagi belum masuk ke ruangan. Nah, gitu kan? Ya. Bagaimana Pak menanggapi seperti itu? Tentang BPJS dan gitu kan seperti itu juga. Ya, jadi ini juga perlu kami sampaikan ya kepada teman-teman mitra sehat bahwa salah satu kewajiban rumah sakit di dalam memberikan pelayanan itu ada tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif itu artinya bahwa rumah sakit teh tong ngabeda-bedakeun. Ieu mah BPJS, ieu mah tunai, nya. Atau ieu mah misalnya kelas VIP. Nah, itu rumah sakit konsepnya di dalam pelayanan jangan diskriminatif. Nah, maka kami himbau kepada teman-teman ya para pemberi pelayanan untuk tidak diskriminatif. Nah, yang terkait tadi muncul misalnya ada opini-opini kunon da ieu mah BPJS di UGD-na lami. Nah, sebetulnya harusnya petugas itu menyampaikan bahwa kenapa penyebab di UGD-nya lama. Apakah misalnya dia menunggu hasil laboratorium, dia menunggu hasil ronsen, atau menunggu konsul, ya atau menunggu stabilisasi. Kenapa belum dipindahkan ke ruangan? Dia masih kritis, Pak, belum stabil. Khawatir selama perjalanan dari UGD ke ruangan itu ada apa-apa. Jadi di UGD itu perlu stabilisasi. Nah, berarti permasalahannya adalah komunikasi. Petugasnya yang tidak menyampaikan. Nah, lamun makan harusnya Bapak punten ieu mah tos dialihkeun teh margi nu ieu mah kondisina stabil karena san ruangna aya jatuh langsung dialihkeun. Nah, itu kan seharusnya kita menjelaskan sampai ke sana. Jadi clear gitu. Kalau mereka hanya melihat saja masuk ke IGD kemudian melihat yang kami masuk kondisi mereka kondisinya tidak stabil, perlu stabilisasi dulu. Nah, ada kondisi-kondisi yang seperti itu yang membuat ya kita seperti miskomunikasi. Nah, ini yang terjadi dan saya alami secara langsung pertanyaan yang seperti Kang Diki barusan sampaikan. Nah, seperti itu jadi mitra sehat ya. Jadi jangan buru-buru negatif thinking gitu. Kenapa belum masuk gitu kan? Jadi perawat IGD itu pasti memeriksa dulu nih bagaimana kondisi para pasien. Apakah memang sudah bisa masuk ke ruangan? Kalau ada, nggak mungkin ditahan-tahan untuk apa? Mereka juga di depan pasti banyak pasien harus ditangani gitu kan? Maksudnya.
sedikit menambahkan Mohon tadi. ya, sok-sok. Jadi memang tadinya konten mungkin masyarakat banyak bertanya juga, Pak abdi mah tadi kumahakeun cenah sebenarnya gitu ya patarasan. Padahal kan mitra sehatnya nu namina pengobatan atau pemeriksaan itu kan bagian kesinambungan untuk pelayanan. Dicek tensi darah juga itu sudah berikan bentuk pelayanan. Kemudian observasi juga sama. Kemudian di dokternya cuma keke-keke aja bahasa gitu nanya. Padahal kan itu bagian pemeriksaan dan itu juga sudah dilakukan tata laksana. Nah, mungkin untuk edukasi kita bersama gitu ya untuk mitra sehat bahwa di IGD itu bukan berarti tidak dikukumahakan, tapi itu bagian pelayanan yang signifikan terencana seperti itu. Jadi upami lami bagian perencanaan tadi disampaikan oleh Pak PLT gitu ya, apakah dia dikonsulkan penginten atau napi dia nunggu ronsen hasilnya dan lain sebagainya. Terus penginten tambahan terkait terkait dengan naik kelas nih Pak Haji ya. Bahwa boleh gitu kan kalau untuk kelas 1, kelas 2 naik kelas. Kemudian kalau misalkan naik ke VIP tentunya ada selisih yang perlu dibayarkan jika tidak memenuhi kriteria ataupun paket inasi BPJS. Itu penginten Ya, jadi kelas 2, kelas 3 mah kelas 3 mah nggak boleh. Ya, boleh. Kelas 2, kelas 1 mah boleh. Boleh ya naik kelasnya, nanti selisihnya juga akan diperhitungkan ya. Beres, Seperti itu ya. beres. Nah, tadi Kang Dimas itu dia mungkin ya cukup jelas infonya. Jelas. Nah, kebetulan ada Pak Rosi, kemudian ada Pak PLT itu juga hadir di sini. Baik mitra sehat, jadi cukup sudah mungkin podcast kita di kesempatan siang hari ini dan mudah-mudahan Kang Dimas puas dan mitra sehat juga semua puas dengan jawaban dari Pak Rosi dan juga Pak PLT ya direktur di kesempatan siang hari ini. Oke, saya Diki Zaki dan juga Pak Rosi, Pak PLT dulu Pak Yanyan dari sini. Jadi ayeuna waktuna ngurus bunut untuk mendukung Sukabumi berjaya.